Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mahasiswa saya dan juga para pemirsa yang saya hormati. Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Hafid, Universitas Negeri Semarang. Kita akan berbincang, belajar bersama tentang akuntansi biaya, khususnya pada kali ini adalah metode harga pokok pesanan. Sebelum kita belajar bersama, mari kita berdoa memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diberikan keberkahan. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup, semoga ilmu ini bermanfaat dan saudara diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, metode harga pokok pesanan, saya izin share screen. Ya. Baik, metode harga pokok pesanan. Ya, metode harga pokok pesanan. Baik, ada dua metode pengumpulan biaya produksi. Ya. Ada metode harga pokok pesanan atau job order cost method dan metode harga pokok proses cost method. Saudara jangan rancu dengan beberapa istilah nanti yang dibahas. Ini adalah metode pengumpulan biaya produksi. Nanti ada metode penentuan biaya produksi. Ada full costing, ada variable costing. Yang ini namanya metode pengumpulan biaya produksi. Mungkin di buku lain atau pengajar lain, dosen lain menyebut dengan terminologi atau penggunaan istilah yang berbeda. Ya. Tapi khusus untuk saya mengatakan metode harga pokok pesanan dan harga pokok proses ini sebagai metode pengumpulan biaya produksi. Sedangkan metode penentuan biaya produksi ada dua juga, full costing dan variable costing. Baik, kita pelajari metode harga pokok pesanan. Ya. Nah, metode harga pokok pesanan ini digunakan pada perusahaan yang proses produksinya berdasarkan pesanan. Sekali lagi, ada perusahaan yang proses produksinya berdasarkan pesanan. Contohnya apa ya? Misalnya percetakan. Nah, itu berdasarkan pesanan. Cirinya, satu, proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Suatu saat karena order melimpah, ordernya banyak, perusahaan itu produksinya sampai karyawan diminta lembur, sampai jam 6 sore, sampai jam 8 malam, sampai jam 10 malam, karena order lagi banyak, lagi melimpah. Tetapi satu ketika juga karena order lagi sepi, produksi itu berhenti di jam 2 siang. Karyawan istirahat, sudah nggak ada yang diproduksi lagi. Nah ini, proses produksi terputus-putus sesuai dengan pesanan. Ya. Nomor 2, produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diminta pemesan. Ya pastilah ya, pemesan minta warna putih, kita berikan warna putih. Pemesan minta warna hitam, kita berikan warna hitam. Minta hijau, kita berikan warna hijau. Ya, undangan untuk ulang tahun, ya kita berikan undangan ulang tahun. Nggak mungkin pesannya undangan ulang tahun kok diberikan undangan pernikahan, ya nanti bisa tersinggung ya. Lalu nomor tiga ini ada hubungannya dengan yang nomor 1. Produksi bukan untuk memenuhi persediaan di gudang, tetapi ditujukan untuk memenuhi pesanan dari pelanggan. Nah, ini adalah karakteristik perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Ya. Baik, ada ilustrasi ini. Semoga memudahkan saudara menangkap tentang hakikat metode harga pokok pesanan. Saya bacakan ilustrasinya. Syafira, seorang mahasiswi, datang ke percetakan untuk memesan undangan ulang tahun. Syafira memilih desain undangan dan bahan yang paling sederhana, terbuat dari kertas buram, berukuran kecil,
Ukuran kecil itu seberapa ya? Mungkin satu kertas buram itu tekuk jadi 8 mungkin ya. Dipotong-potong biar kecil, biar murah. Ya. Dengan harapan memperoleh harga yang murah. Jumlah undangan ulang tahun yang dipesan 100 buah. Di saat yang bersamaan di percetakan tersebut juga datang Ibu Divani, seorang dosen yang memesan undangan pernikahan. Ibu Divani memilih desain undangan super eksklusif dengan bahan kertas berkualitas tinggi, ditambah aksesoris dan bunga, pita, dan baunya wangi kertasnya. Jadi kertas mahal ya. Jumlah undangan yang dipesan sebanyak 500 buah. Ketika Syafira dan Ibu Divani menanyakan berapa harga per lembar, dijawab oleh pemilik percetakan bahwa harga undangan ulang tahun maupun undangan pernikahan sama-sama 4.000 per lembar. Mendengar informasi ini tentu Syafira kaget. Bagaimana harganya bisa sama? Undangan ulang tahun yang kecil tadi dengan undangan pernikahan yang super mewah kok harganya bisa sama. Ya. Pemilik percetakan menjelaskan bahwa ia menghitung semua biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi undangan ulang tahun dan undangan pernikahan tersebut. Jumlah seluruh biaya kemudian dibagi 600 buah yang terdiri atas 100 buah undangan ulang tahun dan 500 buah undangan pernikahan, sehingga menghasilkan biaya produksi yang sama untuk setiap undangan. Mendengar penjelasan ini tentu Syafira kaget, kecewa ya, tentang cara penetapan harga tersebut. Berdasarkan ilustrasi tersebut, bagaimana menurut pendapat saudara? Apakah cara menghitung biaya produksi tersebut tepat? Saudara, Syafira yang belum belajar akuntansi biaya pun, ya, pasti bisa secara logika bisa ngajari percetakannya. Pasti dia begini, Syafira tentu akan usul agar biaya untuk memproduksi undangan ulang tahunnya dipisah dengan biaya untuk memproduksi undangan pernikahan Ibu Divani. Syafira akan menyampaikan bahwa harga undangan ulang tahun per buah yang dibebankan kepadanya adalah biaya keseluruhan untuk memproduksi undangan ulang tahun saja dibagi 100 agar diperoleh biaya produksi per buah, per lembar, lalu ditambah dengan laba tertentu. Sehingga menjadi harga undangan yang harus dibayar oleh Syafira. Pasti Syafira akan menasihati seperti itu. Wahai percetakan, mestinya biaya yang saya bayar itu ya khusus biaya untuk memproduksi ulang tahun. Lalu ditambah laba yang saudara inginkan. Itu untuk saya. Untuk Ibu Divani harus dihitung sendiri. Nanti kalau ada pesanan lain, dihitung sendiri. Kalau ada pesanan lain, dihitung sendiri. Nggak boleh dirata-rata. Nah, saudara, itulah hakikat metode harga pokok pesanan. Jadi metode harga pokok pesanan itu biaya produksi dikumpulkan berdasarkan pesanan. Jadi kalau ada 15 pesanan, ya 15 kali pula kita mengumpulkan biaya produksi untuk kita hitung, untuk ketemu harga pokok produksinya. Nah, itulah metode harga pokok pesanan. Semoga ilustrasi ini mudah saudara tangkap dan saudara menjadi faham. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya